Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam, selamat siang, selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 Universitas Siliwangi akan memaparkan diskusi mengenai sebuah isu krusial di lingkungan kerja modern, yaitu etika privasi di tempat kerja, khususnya terkait pemantauan keystroke dan email karyawan. Kita beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama adalah Kamila Zahra Ridwan dengan ujung NPM 161, yang kedua ada Muhammad Najril Putra Rusida dengan ujung NPM 162, dan yang ketiga ada Cynthia Auriski Putri dengan ujung NPM 175, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Muhammad Faisal Fikri dengan ujung NPM 178. Di sini saya akan memfasilitasi diskusi kita hari ini. Topik kita sangat penting, yaitu etika pemasangan keystroke logging dan pemantauan email pribadi di jaringan perusahaan. Tim manajemen akan diwakili oleh Kamila dan Cynthia yang akan menyajikan argumen pro monitoring. Sedangkan Nazril akan mewakili tim advokasi dengan argumen kontra monitoring. Tujuan akhirnya itu adalah merumuskan kebijakan penggunaan IT yang adil. Mari kita mulai dengan tim manajemen. Dipersilakan tim manajemen. Baik, di sini Kamila sebagai manajemen produktivitas aset. Tim manajemen mengambil posisi bahwa pemantauan adalah tanggung jawab fidusia perusahaan. Poin pertama di sini merupakan produktivitas dan aset, yang dimana kami tidak akan menoleransi bahwa 60% hingga 80% waktu karyawan di internet dihabiskan untuk aktivitas non-bisnis. Pemantauan keystroke membantu kami mencegah misuse of company time dan menjamin upaya sumber daya IT yang mahal digunakan untuk output yang produktif. Yang kedua, perlindungan aset digital. Kami wajib melindungi trade secret dari data rahasia. Pemantauan membantu mendeteksi pola mencurigakan dari malicious insiders yang menjadi mencuri informasi rahasia, yang jika bocor dapat menyebabkan kerugian ekonomi fatal bagi perusahaan. Sudah cukup? Sudah? Baik, dilanjutkan. Ini masih ada bagian manajemen. Silakan. Baik, di sini saya akan memperkuat argumen Kamila dari sisi hukum. Di sini ada pertahanan hukum dan legalitas. Yang pertama adalah perusahaan harus mengambil langkah yang wajar untuk mencegah gugatan pelecehan seksual atau diskriminasi yang timbul dari konten terlarang di jaringan kami. Pemantauan email adalah langkah proaktif yang membuktikan perusahaan telah bertindak hati-hati. Poin kedua yaitu legalitas dasar dan pertahanan diri. Perusahaan swasta diperbolehkan memantau. Kami dapat meniadakan klaim privasi dengan memberikan pemberitahuan eksplisit bahwa tidak ada ekspektasi privasi di sistem perusahaan. Kami perlu melindungi perusahaan secara kolektif dari risiko hukum individu. Sudah cukup? Baik, selanjutnya mungkin dilanjutkan. Terima kasih karena telah memberikan saya waktu berbicara. Di sini saya dari tim advokasi menolak premis bahwa pengawasan total adalah solusi etis. Pemantauan yang invasif justru merusak fondasi yang kerja sehat. Poin yang pertama itu erosi kepercayaan dan dampak moral. Pemantauan keystroke secara rutin merusak integritas dan komitmen karyawan, menciptakan law moral, dan meniadakan prinsip keutamaan ataupun virtu ethics. Kami tidak ingin karyawan bertindak benar karena takut dihukum, tetapi karena niat baik dari karyawan itu sendiri. Nah, poin yang kedua ini ada chilling effect dan etika publik. Pengawasan total menghambat whistleblowing yang sah, upaya karyawan untuk melaporkan tindakan berbahaya ataupun tindakan ilegal perusahaan. Ini adalah kerugian bagi akuntabilitas publik. Dan yang poin yang ketiga yang terakhir itu ada
risiko diskriminasi dan legalitas konten pribadi. Pemantauan email dan keystroke konten secara rutin sangat tidak proporsional. Data pribadi maupun itu kesehatan dan agama yang terekspos meningkatkan risiko perusahaan menghadapi tuntutan diskriminasi itu sendiri. Ini melanggar prinsip keadilan atau fairness approach. Kami menuntut bahwa pemantauan konten harus dianggap sebagai tindakan forensik yang hanya diizinkan dengan persangkaan dan yang beralasan ataupun probable cause. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin cukup dari kedua belah pihak untuk menyampaikan argumennya. Langsung masuk saja ke sesi debat dan sanggahan. Dipersilakan. Baik, izin menyanggah dari Najril tadi ya. Kan di sini Najril, fokus kami itu di sini bukan menghukum, tapi mencegah jika ada segelintir insiders yang mencuri trade secret melalui ketikan mereka, kerugiannya akan membuat seluruh perusahaan bangkrut. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi pertanggungjawaban kepada pemegang saham jika kita membiarkan resiko kelalaian atau negligence terjadi demi menjaga perasaan karyawannya? Sekian. Bisa langsung dijawab mungkin? Jadi gini, kami menuntut proporsionalitas. Kami setuju pemantauan produktivitas metadata perlu, tetapi pemantauan konten keystroke itu terlalu jauh. Perusahaan harus memiliki prosedur seperti yang dijelaskan dalam manajer checklist, memastikan sanksi konsisten dan adil. Akses ke konten harus disetujui pihak ketiga ataupun netral, seperti ethics officer, untuk menjaga keadilan. Begitu. Izin sanggah lagi ya. Jika kita hanya memantau metadata dan menunggu persetujuan etik officer, transfer data rahasia sudah selesai. Jadi kita butuh otorisasi nih, akses konten yang cepat. Jadi solusinya kita harus membuat persetujuan di awal bahwa jika karyawan menggunakan email pribadi di jaringan kantor, mereka akan secara otomatis melepaskan ekspektasi privasi karena itu adalah resiko yang mereka ambil sendiri. Sekian. Sudah cukup? Sudah. Ya. Barangkali sudah cukup. Terima kasih kepada Kamila, Cynthia, dan Najril. Perdebatan ini menyimpulkan bahwa transparansi dan prosedur etis adalah kunci. Saya akan merumuskan draft kebijakan penggunaan IT sebagai solusi kompromi yang merupakan output wajib kita. Yang pertama, ada persetujuan dan ekspektasi, yaitu semua karyawan harus menyetujui secara tertulis bahwa tidak ada ekspektasi privasi absolut di perangkat kerja. Ini adalah dasar pertahanan hukum perusahaan. Yang kedua, ada batasan pemantauan rutin, yaitu pemantauan rutin akan dibatasi pada pengumpulan metadata, yaitu waktu aktif dan volume data untuk audit produktivitas. Dan yang ketiga, ada akses konten forensik, yaitu akses ke konten keystroke atau isi email, termasuk pribadi, hanya dapat diakses dengan otorisasi tertulis dari tim hukum atau etik officer dalam kasus investigasi spesifik. Ini menjamin proporsionalitas. Dan yang terakhir, yang keempat, ada akuntabilitas dan keadilan, yaitu perusahaan berkomitmen menegakkan sanksi secara proporsional dan konsisten, serta menjamin pemantauan tidak digunakan untuk diskriminasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kebijakan ini memungkinkan perusahaan untuk melindungi asetnya secara hukum sambil membatasi akses invasif. Dengan ini, diskusi etika privasi di tempat kerja selesai. Mungkin sekian dari presentasi atau debat kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, dan juga
Terima kasih telah menyediakan waktunya kepada Bapak Ibu dosen. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.